Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 31 Januari, Bates seorang tahanan. Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi saya untuk akhirnya memahami ayat itu. Terjemahan bebas dari versi The New International menyatakannya dengan lebih jelas. Setiap hari punya masalahnya sendiri. Joseph Bates muda tentu saja setuju dengan hal itu. Petualangannya antara tahun 1807 dan 1809 hanyalah gambaran kecil dari kesulitan yang akan dihadapinya nanti. Titik balik utama dalam hidupnya terjadi pada tanggal 27 April 1810. Malam itu sekelompok seperti preman yang terdiri dari seorang perwira dan 12 orang memasuki rumah kosnya di Liverpool, Inggris dan menangkapnya beserta beberapa warga Amerika lainnya. Lalu menyeret mereka dengan todongan pedang sebagai rekrutan untuk Angkatan Laut Inggris. Meskipun dokumen mereka jelas menyatakan bahwa mereka adalah warga negara Amerika Serikat, bagi kita, perlakuan seperti itu mungkin di luar imajinasi kita. Namun di waktu itu adalah masa yang berbeda. Inggris sedang berada di tengah-tengah pertikaian maut dengan Napoleon. Dan angkatan lautnya membutuhkan tenaga. Karena upah yang rendah, kondisi hidup yang kotor, ransum yang buruk, dan hukuman cambuk menjadi hal yang biasa. Hampir mustahil untuk mendapatkan cukup banyak orang yang mau bergabung. Pada awal perang Amerika dengan Inggris pada tahun 1812, Angkatan Laut Inggris menampung sekitar 6.000 orang Amerika. Bates yang berusia 17 tahun menghabiskan 5 tahun berikutnya, 1810 sampai 1815, sebagai tamu pemerintah Inggris. Menjalani sekitar setengah waktunya sebagai pelaut di Angkatan Laut Kerajaan dan setengah lainnya sebagai tawanan perang. Pengalamannya menunjukkan betapa tangguhnya pemuda itu. Saat perang tahun 1812 pecah, Inggris mendesak 200 orang Amerika di skuad Ron Bates untuk berperang bagi mereka melawan Prancis. Hanya 6 orang termasuk Bates yang menolak. Penolakannya karena prinsip membuat dia harus menerima akibatnya. Bates melaporkan pada suatu kesempatan dalam konflik dengan armada Prancis, semua orang Amerika kecuali dia membantu Inggris. Atas kekerasan hatinya, seorang perwira Inggris memukulnya sampai jatuh ke lantai dan memerintahkan untuk membelenggu kakinya. Bates menjawab bahwa orang itu bebas melakukan apa saja. Tetapi ia sendiri tidak akan bekerja karena dia adalah tawanan perang. Pada saat itu, perwira itu memberitahu Bates bahwa ketika serangan dimulai, dia akan menyuruhnya diikat dan ditaruh di garis terdepan supaya menjadi sasaran pertama orang Prancis. Semangat kemandirian dan tekad itulah yang menjadi ciri khas Joseph Bates sepanjang hidupnya. Pendekatan hidup yang teguh pada prinsip serta keberanian. Itulah yang membuatnya menjadi orang yang kuat, yang akan mengerahkan energinya untuk membangun gerakan di atas reruntuhan ajaran Miller. Semoga banyak yang seperti dia. Tuhan membutuhkan banyak Joseph Bates di setiap jemaat. Doa kita hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk menghadapi setiap hari dengan kekuatan daripadamu. Ketika masalah datang dan tantangan terasa begitu berat, teguhkan hati kami agar tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan kebenaran seperti teladan para pahlawan iman. Bentuklah kami menjadi pribadi yang setia dan dapat Engkau pakai dimanapun kami berada. Haleluya, amin.